Kamu. Oke. Ya, silakan Kang Arbi. Nah, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain bergabung, saya izin untuk memulai membuka kajian pada Jumat pagi hari ini, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, Ustaz tadi sudah bergabung di Bispat ini dan juga rekan-rekan sekalian. Insya Allah, tema kajian pada pagi hari ini masih melanjutkan, ya, Ustaz, dari eh, kajian sebelumnya, yaitu banyak jalan menuju kebaikan, part 2. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini, yang saya dan rekan-rekan sekalian itu mengikuti kajian pada pagi hari ini, termasuk ke dalam amal kebaikan, mencatat kebaikan oleh Allah dan memudahkan kita semua menuju surga Allah. Amin. Mungkin waktu dan tempatnya saya persilakan Ustaz. Fadil, Ustaz. Baik, terima kasih Kang Arbi. Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin amma ba'd. Terima kasih buat rekan-rekan Nabitu yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali meskipun secara online di pagi hari ini dalam rangka sama-sama thalabul ilmi, sama-sama belajar. Yang semoga dengan hal tersebut eh, Allah Ta'ala eh, memudahkan langkah kita semua menuju surganya dan juga menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana biasanya, materi kajian adalah melanjutkan kajian sebelumnya tentang ringkasan Riyadhus Shalihin atau yang saya sebut dengan Zadus Salikin, Ikhtisar Riyadhus Shalihin, dan kita masih melanjutkan bab atau chapter sebelumnya, yaitu bab fi bayan kasroti turukil khair. Bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Dan mungkin saya sampaikan juga di awal bahwa nanti mohon maaf kalau misalnya ada sedikit kendala ya, karena saya masih agak flu, mungkin kalau ada sedikit batuk-batuk mohon dimaklumi. Dan sebagaimana biasanya kita masuk kepada pembahasan hadisnya dan seperti biasa saya akan share terlebih dahulu untuk kita baca bersama hadisnya. Baik, harusnya sudah muncul ya. Qala, baik kita mulai. Bismillah. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi selaku penyusun dari kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari sahabat Abu Dzar semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Telah diperlihatkan kepadaku amal-amal dari umatku, baik yang baiknya maupun buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumata 'anit tariqi. Maka aku dapati di antara amal kebaikan mereka adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wawajadtu fi masawil a'maliha an-nukha'atu takunu fil masjidi la tudfan. Dan aku dapati di antara amal buruk mereka adalah ludah atau dahak di dalam masjid yang tidak dikubur atau tidak ditanam atau tidak dibersihkan. Rawah Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, ini ada sedikit perubahan ya. Saya biasanya cuma hadisnya saja. Saat ini saya coba lengkapi dengan menyampaikan eh, poin-poin pelajaran dari hadisnya. Di antaranya adalah kalau kita lihat hadis ini,
Di sini menyebutkan bahwasanya eh, amal-amal kebaikan dari umat Nabi SAW itu ditampakkan kepada Nabi. Jadi Nabi tahu mana amal-amal umatnya yang baik dan mana amal-amal umatnya yang buruk. Dan di antara amal-amal Bahayanya yang baik tersembunyi. dan di antara amal-amal umatnya yang baik itu ataupun yang buruk itu bukanlah suatu hal yang spektakuler. Jadi kebaikan itu tidak harus spektakuler sebagaimana halnya keburukan juga tidak harus spektakuler. Dan di sini juga tampak bahwasanya ajaran agama Islam itu merupakan suatu ajaran yang luar biasa indah karena dia tidak hanya bicara tentang masalah ritual ibadah, tentang bagaimana beribadah kepada Allah, tapi juga bagian dari ibadah itu sendiri adalah bagaimana kita atau seorang muslim itu memiliki etika sosial. Bagaimana seorang muslim itu eh, dia bisa menjaga hak-hak orang lain. Bagaimana dia bisa menjaga fasilitas umumnya. Jadi tidak hanya kaitannya dengan sholat atau ritual ibadah lainnya, tapi juga bagaimana dia berinteraksi dengan fasilitas umum. Jadi menjaga kenyamanan umum itu termasuk bagian dari ibadah, ya. Sebagaimana halnya mengganggu atau menyakiti orang lain, itu juga merupakan suatu keburukan atau sebuah dosa yang patut dihindari. Dan terkait dengan hal ini, Allah Ta'ala berfirman, di antaranya dalam surat Al-Ahzab ayat 58, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan juga mukminah tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini menyatakan bahwasanya menyakiti di sini sifatnya umum, ya. Menyakiti baik dengan ucapan maupun juga dalam hal tindakan. Itu semua termasuk ke dalam kategori menyakiti, ya. Bahkan sampai-sampai dijelaskan ketika seseorang itu menimbulkan gangguan di jalan, itu termasuk bagian dari menyakiti, yang mana ketika akibat gangguan tersebut, misalnya seseorang itu kemudian mengalami luka, ya, atau mengalami kecelakaan, maka dia harus eh, menanggung ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan yang dilakukan. Jadi kalau seseorang karena kecerobohannya, karena tindakannya misalnya buang sampah, kemudian ada yang celaka, ada yang terpleset, kemudian celaka, kemudian orang yang celaka ini menuntut ganti rugi itu bisa, ya. Dan orang yang menyebabkan itu semua terjadi, kecelakaan itu terjadi, dia juga harus menanggung kerugian tersebut. Nah, termasuk ke dalam eh, menimbulkan gangguan adalah yang biasa kita lihat, ya, orang buang sampah sembarangan, kemudian juga termasuk juga sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, buang air secara serampangan di jalan, dan ini sangat sering, ya, baik di jalan-jalan kompleks maupun di apa namanya, di jalan-jalan besar. Artinya eh, sampah itu kadang-kadang kita lihat orang-orang itu sebegitu sembrononya, main asal lempar aja, main asal air itu begitu mudahnya dialirkan ke jalan. Nah, semacam ini termasuk hal-hal yang kategorinya sebenarnya kategori keburukan dan bahkan itu merupakan dosa, ya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan secara spesifik, ya. Jadi sebagaimana halnya menyingkirkan gangguan dari jalan itu merupakan kebaikan, maka eh, menimbulkan gangguan atau menaruh gangguan di jalan itu adalah dosa. Jadi menyingkirkannya adalah kebaikan, meletakkannya adalah dosa. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan bahwasanya di antara bentuk keburukan yang zaman sekarang mungkin sudah jarang terjadi, ya, tapi zaman dulu itu cukup sering terjadi karena memang ada perbedaan kondisi, yaitu ludah di dalam masjid. Karena memang zaman dahulu itu masjid tidak seperti sekarang. Zaman dahulu masjid itu dari pasir, ya. Jadi
Kalau sekarang itu kan ada dalam marmer ya atau keramik. Nah, di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya termasuk di antara keburukan adalah an-kho'ah takunu fil masjid. Ya, ludah atau dahak yang terdapat di dalam masjid la tudufan, yang mana itu tidak dikuburkan. Nah, di sini ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama ya terkait dengan masalah ludah di masjid. Sebagian ulama di antaranya adalah Imam An-Nawawi dan juga Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya ludah di masjid, meludah dengan sengaja ya di masjid meskipun zaman dahulu itu termasuk dosa. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, an kho'a fil masjidi khoti'atun, wa kafaratuha dafnuha. Ludah atau daak di masjid itu merupakan satu kesalahan, satu dosa, khoti'ah. Wa kafaratuha dan penebusnya adalah menguburnya. Jadi kata eh, penebus di sini dengan cara menguburkan itu bukan berarti menunjukkan bahwa ia merupakan hal yang dibolehkan. Ini menurut pendapat yang pertama. Karena di bagian awal disebutkan bahwasanya ludah di masjid itu sendiri termasuk ke dalam khoti'ah. Ya. Eh, tapi menurut pendapat pertama yang mengatakan ini merupakan hal yang tidak boleh, hal yang buruk bahkan termasuk dosa ini, kalau mereka memaknai bahwasanya kalau seorang itu memang terpaksa, dia memang kepepet gitu ya, emang dahaknya sudah benar-benar terkumpul, nggak bisa dihindari, dia harus meludah pada saat itu juga, maka cara dia bertobat, cara dia menutup kesalahannya adalah di samping dia menyesal, adalah dia menguburkan dahak tersebut. Lagi-lagi ini karena masjid zaman dulu itu dalam bentuk pasir. Ya, ini pendapat pertama artinya meludah di masjid itu dosa. Tapi pendapat kedua diantaranya adalah Imam Al-Qurtubi, kemudian juga Al-Qadhi Iyad, itu mengatakan bahwasanya yang berdosa itu adalah kalau dia meludah di masjid dan tidak dikuburkan. Lagi-lagi ini konteksnya zaman dulu ya, yang mana masjid itu terbuat dari pasir. Jadi yang hanyalah menjadi dosa itu kalau dia meludah dan tidak dikubur. Tapi kalau dia dikuburkan, maka itu tidak menjadi dosa. Jadi intinya adalah ada dua perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan eh, hadis ini ya. Jadi ada sebagian yang mengatakan meludah saja itu sudah dosa, ada yang mengatakan yang berdosa adalah kalau meludah namun tidak dikuburkan. Nah, tentunya lain halnya dengan konteks sekarang ya. Kalau konteks zaman sekarang masjid semua dengan keramik dengan marmer itu kelihatannya memang semakin menguatkan pendapat yang pertama tadi bahwasanya meludah di masjid itu memang satu keburukan, satu dosa karena itu benar-benar mengganggu yang lain. Dan para ulama kontemporer seperti Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasanya kalau zaman dulu dikuburkan, maka zaman sekarang ya pasti beda ya. Zaman sekarang adalah dengan cara dipel, dilap begitu ya. Artinya pelakunya itu harus bertanggung jawab ya dengan untuk membersihkan kembali dengan cara dipel atau dengan cara dipakai sapu tangan dihilangkan. Artinya gangguan itu dihilangkan. Nah, kemudian juga di antara faedah dari hadis ini adalah tentang wajibnya seorang itu menjaga kebersihan masjid. Jadi ketika seorang itu masuk masjid, hendaklah dia memeriksa dirinya. Ya, dianjurkan untuk memeriksa dirinya. Apakah dia bawa kotoran apa tidak, apalagi dia dari luar gitu ya. Eh apa namanya? eh Jangan sampai kemudian dia membawa hal-hal yang sifatnya najis ya, tidak sengaja kebawa di dalam masjid. Begitu pula misalnya bahkan tidak hanya najis ya, hal-hal yang sifatnya mengganggu pun diusahakan untuk dihilangkan. Ya, jadi ini merupakan satu hadis yang peringatan bagi kaum muslimin agar mereka itu peduli dengan fasilitas-fasilitas umum diantaranya masjid yang mana tindakan tersebut merupakan representasi dari penerapan iman kepada Allah Ta'ala. Baik, kita lanjut pada hadis yang selanjutnya. Ini hadisnya agak panjang. Masih dari hadis Abu Dzar.
An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan qalu. Dari sahabat Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, beliau berkata bahwa sebagian orang atau sebagian sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim." Mereka, orang-orang kaya itu telah pergi memborong pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sedangkan kami tidak bisa, kami miskin. Ya, jadi kami tidak bisa bersedekah dengan kelebihan harta kami karena kami nggak punya kelebihan harta. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, awalaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi. Nabi bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang bisa kalian sedekahkan? Inna bikuli tasbihatin sodakoh, wa kuli takbiratin sodakoh, wa kuli, wa kuli tahmidatin sodakoh, wa kuli tahlilatin sodakoh, wa amrun bil ma'rufi sodakoh, wa nahyun anil munkari sodakoh. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap takbir itu adalah sedekah. Setiap tahmid itu adalah sedekah. Setiap tahlil itu adalah sedekah, memerintahkan kepada yang baik itu juga merupakan sedekah, dan mencegah kemungkaran itu juga merupakan sedekah. Kemudian yang lebih menarik lagi Nabi SAW melanjutkan, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Ya. Bahkan dalam berhubungan intim, berhubungan suami istri, itu juga termasuk sedekah juga. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat pun keheranan dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari kami itu menyalurkan syahwatnya kepada istrinya dan dia mendapatkan pahala dari ketika dia menyalurkan syahwatnya tersebut?" Eh, Qala, maka Nabi SAW pun menjawab, "Aro'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wizrun?" Maka Nabi pun menjawab, bukankah ketika dia menyalurkan syahwatnya pada perkara-perkara yang haram dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'a fi halal kana lahu ajrun. Maka kalau seorang itu menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram dia mendapatkan dosa, maka jika dia menyalurkannya dalam hal yang halal dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, pelajaran dari hadis ini ya. Yang pertama, sebelum itu berkaitan dengan kosakata ya. Di sini ada kata dusur. Dusur itu artinya adalah amwal atau harta ya. Bentuk singularnya, bentuk tunggalnya adalah dasrun ya, dasrun. Jadi jamannya adalah dusur. Nah, di antara pelajaran dari hadis ini yang pertama adalah bagaimana kesungguhan dari para sahabat radhiyallahu anhum dalam berlomba meraih kebaikannya. Jadi mereka itu irinya mereka bukan karena seseorang itu atau kawannya itu kaya. Dia tidak iri dengan sekedar orang lain menjadi kaya. Jadi sahabat ini bukan masalah dia tidak terima terhadap takdir Allah bahwa dia lebih miskin dibandingkan orang lain, tapi mereka itu iri dalam konteks positif tentunya ya. Bahwasanya orang-orang kaya itu memiliki peluang untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Kenapa? Karena orang-orang kaya itu pada zaman dulu mereka juga sholat, mereka juga puasa, tapi mereka bisa bersedekah, sedangkan para sahabat yang miskin-miskin ini tidak bisa bersedekah. Jadi irinya adalah dari iri mereka tidak memiliki kemampuan untuk sedekah. Eh, dan di sini juga para sahabat itu tidak hanya mencukupkan diri dengan melakukan yang wajib-wajib saja, tapi mereka mencari peluang kebaikan apa yang mereka bisa lakukan yang lainnya gitu ya. Kemudian Nabi SAW pun menjelaskan bahwasanya sedekah itu tidak hanya terbatas pada harta saja ya. Semua kebaikan itu adalah sedekah.
Zikir itu termasuk sedekah, amar ma'ruf itu juga sedekah, nahi mungkar itu juga sedekah. Bahkan kata para ulama bisa jadi sedekah dengan amar ma'ruf, nahi mungkar ya, dengan zikir itu lebih utama dibandingkan sedekah dengan harta. Terutama misalnya kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ini merupakan satu sedekah yang luar biasa sebenarnya. Jadi ketika eh, sebagian ulama itu menjelaskan ya di antara bentuk amar ma'ruf itu adalah menyebarkan ilmu. Sebagian ulama seperti disebutkan oleh Ibnul Qayyim menyatakan bahwasanya bersedekah dengan ilmu itu termasuk sebaik-baiknya sedekah. Ya. Jadi ketika seorang itu bisa mengajarkan kebaikan ya, menganjurkan pada hal-hal yang baik, itu termasuk sedekah yang paling utama. Begitu pula ketika seorang itu mencegah dari kemungkaran. Nah, cuma ketika menjelaskan hadis ini ya, sebagian ulama menjelaskan penting untuk dipahami bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk seutama-utama sedekah, tapi perlu dilakukan dengan hati-hati. Dia termasuk seutama-utama sedekah karena memang sebagaimana dalam ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat disebutkan bahwasanya kalian itu menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kalian memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar. Jadi sebab umat itu menjadi umat terbaik adalah dengan mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, makanya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sendiri merupakan satu amalan yang terbaik. Kalau kita korelasikan dengan sedekah, maka dia menjadi bentuk sedekah yang terbaik. Cuma perlu hati-hati gitu ya, karena sebagaimana disindir oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kadang-kadang amar ma'ruf nahi mungkar ini sebagian orang agak apa ya, agak sembrono, agak asal-asalan gitu ya. Karena ketika seorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, itu perlu dipastikan dulu bahwa yang dia lakukan itu merupakan perkara yang ma'ruf dan yang dia cegah itu merupakan hal yang mungkar. Jadi butuh kepada ilmu. Kadangkala yang sering terjadi adalah orang yang didominasi oleh semangat, tapi ilmunya kurang, ya. Akibatnya justru memerintahkan kepada yang ma'ruf, tapi sebenarnya itu bukan satu hal yang ma'ruf ya. Itu satu hal yang misalnya keliru, ya. Kemudian mencegah dari hal yang mungkar ternyata itu sebenarnya bukan satu kemungkaran. Itu sebenarnya hal yang misalnya masih hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Jadi intinya adalah Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan dalam hal ini diperlukan ilmu. Ilmu tentang dua hal. Yang pertama adalah ilmu tentang perkara yang sedang dibahas itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu tentang kondisi yang sedang diajak bicara. Ya. Jadi jangan sampai salah sasaran. Ya. Beliau kemudian menyitir hadis bahwasanya suatu ketika Nabi SAW itu berjalan dengan istri beliau Sofiyah. Ya. Kemudian beliau merasa bahwasanya kemudian beliau berdua ini berpapasan dengan sebagian sahabat. Dan Nabi SAW itu merasa bahwa ini sahabat jangan-jangan ada prasangka yang kurang baik. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ini adalah Sofia istri beliau, yang mana beliau telah menikah dengan Sofia. Intinya adalah jangan sampai misalnya orang itu terlalu semangat nahi mungkar, ya. Kita tahu bahwasanya seorang itu tidak boleh berjalan, eh, tidak boleh pacaran misalnya, tidak boleh berdua-duaan dengan non mahram. Jangan sampai begitu melihat ada seorang laki-laki sedang berjalan dengan seorang perempuan lantas main hantam aja gitu ya, main tegur aja. Padahal ternyata itu misalnya mahramnya atau ternyata itu suami istri. Nah, yang seperti ini tentunya bukan bagian dari nahi mungkar. Jadi intinya perlu perlu eh, diteliti dulu ya. Ini orangnya nih pas nggak untuk dilakukan nahi mungkar atau diteliti juga perkaranya. Ini perkaranya sebenarnya satu hal yang memang disepakati oleh para ulama atau sebenarnya hal yang memang masih terdapat ikhtilaf. Ini termasuk perkara yang memang ijtihad para ulama yang mana sebagian membolehkan, sebagian melarang atau seperti apa. Kalau memang itu perkara-perkara yang ijtihad, ya disampaikan aja dengan baik. Misalnya kita katakan bahwasanya ini coba dicek bukankah pendapat yang lebih hati-hati adalah demikian ya. Jadi tentunya kita
menyikapi perkara yang masih debatable di kalangan para ulama itu beda dengan perkara yang disepakati oleh mereka. Jadi ya amalnya memang kalau untuk orang awam adalah dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu terhadap hal yang sudah pasti-pasti saja ya. Kebaikan-kebaikan yang sudah jelas-jelas saja, ngajak sholat misalnya ya. Hal yang memang sudah pasti baik. Atau kemungkaran yang memang sudah jelas-jelas mungkar. Kemudian yang ketiga juga, ya selain dua hal tadi, ilmu tentang eh, ilmu syariat tentang perkara yang hendak dibicarakan, kemudian juga tentang kondisi orang yang akan diajak bicara. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tentang ma'alat atau konsekuensinya apa, ya. Jangan sampai seorang itu ingin mencegah kemungkaran, tapi malah muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka ketika seorang itu hendak melakukan kemungkaran, maka muncul kemungkaran yang lebih besar, maka kemungkaran apa? Mencegah kemungkaran dalam kondisi ini tidak disyariatkan. Salah satu contohnya adalah di antaranya ketika Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah itu pernah mendapati sekelompok tentara dari Tartar yang dalam kondisi mabuk. Beliau itu ditanya, kenapa mereka apa yang seperti ini dibiarkan gitu ya? Bukankah lebih baik dicegah mereka supaya tidak mabuk-mabukan? Nah, ternyata mabuk-mabukannya orang Tartar itu menyebabkan mereka itu justru orang kalau mabuk itu kan bisa jadi ada dua kemungkinannya ya. Dia jadi ganggu orang atau dia malah teler, maksudnya jadi tidur gitu ya, tidak sadarkan diri. Ternyata orang Tartar ini kondisinya adalah yang kedua. Maka kata Ibnu Taimiyah ini kalau orang ini dibangun, kerjaannya malah ngerusak gitu, malah ngebunuhin orang. Jadi udah biarin aja dia dia apa namanya mabuk-mabukan. Karena maksiat mabuk-mabukan itu lebih ringan dibandingkan maksiat dia bunuhin orang. Ya, itu udah maksiatnya lebih besar dan juga nyusahin orang lain juga. Adapun kalau dia mabuk-mabukan, dosanya yang tanggung sendiri. Ya, jadi kebetulan lagi-lagi mabuk-mabukannya itu menyebabkan mereka itu teler ya. Jadi nggak ngapa-ngapain, malah mereka tepar ya. Jadi tadi yang ketiga adalah memang di, di, diperkirakan atau diketahui bahwasanya mencegah kemungkaran ini tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ini merupakan satu kaidah yang boleh dikatakan disepakati oleh para ulama, karena kalau mencegah satu kemungkaran itu menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka pada saat itu mencegah kemungkaran merupakan hal yang tidak dianjurkan. Kemudian salah satu pelajaran penting juga dari hadis ini adalah tadi sudah disebutkan ya keutamaan zikir seperti tasbih, tahmid ya. Kemudian juga pelajaran lain dari hadis ini adalah anjuran untuk menghadirkan niat dalam perkara-perkara mubah. Ya, jadi perkara-perkara yang mubah seperti berhubungan intim dengan pasangan itu kalau dihadirkan niat yang benar, dia bisa menjadi ladang pahala. Ya, selama memang dibarengi dengan motif atau niat yang benar. Niat yang benar contohnya seperti apa? Ya, kita menggauli istri tujuannya supaya kita menjaga diri ya, supaya syahwat kita tersalurkan, supaya kita bisa lebih lebih tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah bolehnya menggunakan kias dalam hukum-hukum syariat. Jadi ini merupakan satu dalil tentang penggunaan kias dalam hukum syariat. Nah, kias yang digunakan di sini disebut dengan kias aksin ya, kiasu aks atau kias berkebalikan. Di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya, bukankah kalau seseorang itu mendatangi atau melakukan tadi ya hubungan intim dengan selain pasangannya itu perkara yang haram, dengan selain pasangannya itu menjadi satu hal yang haram. Kemudian beliau mengkiaskan dengan hal tersebut, maka ketika seorang itu berhubungan intim dengan pasangannya yang halal, maka itu menjadi pahala. Jadi di sini adalah berlaku kias aks, analogi berkebalikan. Jika seorang itu mendatangi pasangan yang tidak halal, maka menjadi dosa. Maka kalau dia mendatangi pasangan yang halal, itu menjadi pahala. Baik, saya kira ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari
hadis yang ke 120. Kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Masih dari Abu Dzar. Jadi memang dalam bab ini banyak hadis yang diambil dari sahabat Abu Dzar. An Abi Dzarin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari sahabat Abu Dzar semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin thalik. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun engkau menemui saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya. Jadi di antara pelajaran dari hadis ini adalah yang pertama adalah kita dianjurkan untuk menciptakan kehangatan sosial gitu ya, dengan bertemu dengan sesama dengan wajah yang dengan ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Eh, kita tahu bahwasanya saat ini orang itu semakin individual gitu ya. Orang itu semakin tidak peduli dengan sesama, ya. Kehangatan sosial itu menjadi suatu yang semakin langka. Maka di zaman yang seperti ini, kalau itu dihidupkan kembali kebaikan-kebaikan semacam ini, maka pahalanya tentu akan semakin lebih lebih besar ya. Karena memang al-masyaqqat al-ajru ala qadril masyaqqah. Ganjaran pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Kalau zaman dulu memang kondisinya orang itu mudah akrab, ya. Zaman sekarang sulit untuk akrab, orang cenderung individual. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ketika kita melakukan sunnah seperti ini, insya Allah pahalanya juga akan menjadi lebih besar ya. Dan memang ketika kita memberikan kehangatan kepada orang lain itu bisa jadi satu, kitanya juga semakin bahagia, dan orang lain itu juga ketika dia mendapatkan pancaran kebahagiaan dari orang lain, bisa jadi kesedihannya itu juga akan hilang ya. Dia juga akan menjadi bahagia. Makanya dalam satu diktum ya disebutkan, eh, man as'adun nas, siapakah manusia yang paling berbahagia? Maka jawabannya adalah alladzi as'adan nas ya. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Nah, di antara cara membahagiakan orang lain adalah dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan kecil. Kalau kita nggak bisa berikan kebaikan dalam bentuk hadiah, maka kita berikan kebaikan dengan wajah yang berseri-seri. Ada satu buku yang cukup menarik ya. Saya nggak tahu saya pernah nyebutin ini nggak di sini ya. Terkait dengan masalah ya yang sedang kita bahas ini. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell ya, Outliers. Di situ dia menceritakan satu desa yang disebut dengan Desa Roseto di Italia, di Amerika. Jadi Desa Roseto ini penghuninya adalah para imigran Italia yang dahulu mereka tinggal di Italia sana, nama daerahnya juga Roseto. Begitu mereka berimigrasi ke Amerika, mereka bikin satu perkampungan. Perkampungan itu mereka namakan juga dengan Perkampungan Roseto atau Roseto Village. Nah, apa yang menarik dari Roseto Village ini? Ternyata di perkampungan itu orang-orangnya itu lebih sehat-sehat, dan orang-orangnya juga secara tingkat apa namanya, panjang umur ya, life expectancy itu juga mereka hidup umur-umurnya lebih panjang. Nah, setelah diteliti apa yang membedakan Desa Roseto dengan desa-desa yang lain, ternyata suasana di Desa Roseto ini sangat hangat. Para pengunjungnya itu, para penduduknya itu sangat ramah antara satu sama lain. Ya, mereka saling mengunjungi dan juga mereka saling ceria satu sama lain. Jadi ternyata memang hal semacam ini juga memiliki pengaruh ya dalam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pesan penting dari hadis ini adalah jangan remehkan kebaikan meskipun itu sekecil apapun. Ya. Kenapa? Karena memang kita tidak tahu kebaikan apa yang akan diterima dari kita. Ya. Kita sholat juga kita nggak tahu ya seberapa besar dari sholat itu yang diterima. Kalaupun kita sedekah juga kita nggak tahu. Makanya kita jangan meremehkan kebaikan apapun. Karena bisa jadi dari satu kebaikan kecil itu memiliki dampak yang luar biasa. Ada cukup banyak contoh terkait dengan hal ini dalam hadis-hadis Nabi. Di antaranya adalah kita tahu satu kisah yang populer,
ada seorang wanita pezina yang Allah ampuni. Kenapa? Karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Kemudian juga ada hadis lain yang sahih dari Nabi SAW. Pada suatu ketika Aisyah itu didatangi oleh tiga orang wanita, seorang ibu dan dua orang anaknya. Mereka ini dalam kondisi yang membutuhkan, maka Aisyah pun memberikan tiga butir kurma, ya, masing-masing satu. Karena memang ternyata di rumahnya cuma ada itu. Itu yang diberikan oleh Sayyidah Aisyah. Maka oleh ibu ini pun, jadi sebenarnya kan jatahnya masing-masing satu kurma. Ibu satu, masing-masing anaknya dapat satu. Anaknya ada dua, ya, masing-masing putri. Nah, jatah yang harusnya dimakan oleh ibu ini, kemudian kurmanya itu dia belah dua dan dia berikan kepada anaknya. Jadi ibu ini nggak makan, ya. Anaknya diberikan masing-masing setengah. Jadi masing-masing anaknya dapat satu setengah. Nah, Aisyah pun merasa takjub dengan kejadian tersebut. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah pun menceritakan kejadian itu. Maka kata Nabi SAW, Ma ajabuki ya Aisyah. Apakah engkau takjub, wahai Aisyah? Laqad dakhalat bihil jannah. Maka sungguh ibu tadi yang telah memberikan satu kurma kepada anak-anaknya tadi, maka dia masuk surga gara-gara memberikan kurma tersebut. Jadi ini satu pelajaran penting bahwasanya kita nggak tahu ya kebaikan mana yang akan mengantarkan kita kepada surga atau kebaikan mana yang akan menolak kita dari neraka. Karena itu kita tidak meremehkan, kita tidak seyogyanya meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Nah, termasuk kejadian yang terjadi belakangan ini ya, yang saya sempat dengar. Saya beberapa kali dengar apa namanya podcastnya Dokter Tirta ya. Dan di situ ada satu kejadian yang menurut saya menarik ya. Dokter Tirta itu cerita tentang sebab dia masuk Islam. Ternyata dia masuk Islam itu gara-gara pesan WA berantai yang mampir di WA-nya dia. Ya, jadi pesan WA berantai masuk ke pesannya dia, yang mana pesan itu kemudian menggugah dia kemudian untuk masuk Islam. Padahal mungkin orang yang ngirim pesan ini juga nggak maksud apa-apa gitu ya, cuma kirim-kirim pesan aja gitu. Nah, di sini intinya adalah kita tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun karena kita nggak tahu seberapa besar dampaknya kebaikan tersebut bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Ya. Ini hadis yang ke 121. Kemudian kita masuk ke hadis yang terakhir ya. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alai sadaqah. Kulla yaumin tatlu fi syams. Setiap sendi dari masing-masing manusia itu wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih itu sedekah. Wa tu'inu rajula fi dabatihi wa fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'au sedekah. Begitu pula ketika seorang itu membantu orang lain menaiki kendaraannya atau mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu juga merupakan sedekah. Ya. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Ucapan yang baik itu juga merupakan sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah yang digunakan untuk menuju tempat sholat itu juga merupakan sedekah. Wa tumitul ada anit tariqi sedekah. Begitu pula menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah. Muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Eh, nah, terkait dengan pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah kata sulama ini pernah kita bahas, artinya adalah tulang sendi. Sedangkan frasa ta'dilu bainal isnaini artinya adalah memperbaiki hubungan atau relasi antara dua orang yang bertikai dengan keadilan, ya. Karena di sini ada kata adil, ta'dilu bainal isnaini. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya jumlah ruas
atau jumlah sendi di tubuh manusia itu ada 360. Maka ada kewajiban sedekah sebanyak itu, sebanyak 360 setiap hari. Wah, banyak sekali ya. Tapi ternyata sedekah yang dimaksud itu bukan hanya kaitannya dengan harta, melainkan setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat kata sedekah itu sendiri dari akar kata sidek, yang artinya adalah jujur. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan itu menunjukkan kejujuran niat kita. Ya. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh pelakunya itu menunjukkan kejujuran niatnya dalam mencari ridha Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan contoh-contoh sedekah. Contohnya yang tentunya yang disebutkan oleh hadis ini itu bukan sifatnya pembatasan, melainkan sekedar contoh-contoh. Karena memang setiap kebaikan itu sendiri sudah bernilai sedekah. Di antara contohnya adalah ketika ada dua orang datang kepada kita dalam kondisi berselisih, maka kalau kita mendamaikan antara keduanya, maka itu juga merupakan sedekah. Ya. Dengan syarat tadi, mendamaikannya itu dengan keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan di sini ya? Yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, adalah kita memberikan keputusan sesuai dengan syariat. Karena semua syariat itu adalah keadilan. Adapun yang menyelisih syariat itu merupakan kezaliman. Jadi kalau ada hukum-hukum manusia atau yang kita sebut dengan hukum positif, kalau dia itu menyelisih syariat, maka sejatinya itu bukan termasuk keadilan. Itu merupakan kezaliman dan juga kebatilan. Kemudian dari hadis ini juga, kalau kita memberikan satu putusan terhadap dua orang yang berselisih, maka idealnya keputusan yang kita berikan itu sesuai dengan timbangan syariat. Tentunya setelah kita tahu fakta yang sebenarnya bagaimana, gitu ya. Kalau kita tidak tahu fakta yang sebenarnya bagaimana dan kita bingung begitu ya, ini sebenarnya mana yang benar? Si A klaim seperti ini, si B klaim seperti ini. Kita tidak bisa memastikan faktanya seperti apa. Buktinya tidak jelas ya. Buktinya belum belum clear. Maka kalau kita mengacu pada hadis ini yang dianjurkan adalah kita melakukan islah atau rekonsiliasi. Dan yang namanya islah itu adalah dalam bentuk ada hak yang direlakan dari masing-masing pihak. Kenapa demikian? Karena kalau dua orang berselisih, dua-duanya ngotot, tentunya dua-duanya itu merasa punya hak. Ya. Kalau tidak ada yang menggugurkan haknya, maka tidak akan tercapai rekonsiliasi, tidak akan tercapai kata sepakat, tidak akan tercapai kata perdamaian. Makanya di antaranya bentuk perdamaian adalah dengan meminta masing-masing pihak untuk menggugurkan sebagian haknya. Kalau itu dilakukan, kalau mereka rela, maka insya Allah akan tercapai perdamaian atau rekonsiliasi tadi. Dan itu merupakan hal yang dianjurkan. Kemudian di sini Nabi SAW juga bersabda, wal kalimatut thayyibah sedekah. Ucapan yang baik itu merupakan sedekah. Di sini kalimat yang baik atau kalimatut thayyibah itu dibagi menjadi dua. Ya, saya ulangi, kalimatut thayyibah, kalimat yang baik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah at-thayyibatu fi dzatiha. Kalimat yang baik secara zatnya. Contohnya apa? Contohnya adalah semua zikir itu merupakan kalimat yang baik. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Semua zikir itu merupakan kalimat yang baik secara zatnya. Ya. Termasuk juga zikir yang paling baik atau seutama-utama kalimat thayyibah itu adalah membaca Quran atau tilawatul Quran. Ini adalah jenis kalimat yang baik yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalimat yang baik fi gharadiha. Kalimat yang baik secara tujuannya. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita merelakan waktu untuk berbincang-bincang dengan orang lain ya supaya dia senang gitu ya, supaya dia merasa nyaman. Kita merelakan waktu untuk apa namanya berbincang dengan pasangan. Itu termasuk kalimat yang baik dari segi tujuannya. Kalau secara zatnya itu ya biasa aja ya. Kalimat obrolan itu ya mubah-mubah saja ya. Tapi kalau dilihat dari tujuannya dia menjadi kalimat yang baik karena dia dilakukan untuk tujuan yang baik. Dan ini semua bernilai
sedekah. Kemudian selanjutnya Nabi SAW juga bersabda, eh, apa namanya, setiap langkah yang kamu ayunkan menuju sholat itu juga merupakan sedekah. Ya. Jadi kalau kita hitung langkah kita ke masjid itu insya Allah banyak ya. Jadi itu semua dihitung sebagai sedekah. Bahkan kalau kita itu dalam kondisi berwudu, kemudian kita menuju masjid itu hanya untuk ingin sholat, maka eh, kita mendapati tiga hal. Yang pertama adalah kita mendapatkan sedekah sebagaimana di sini. Kemudian juga kalau kita mengacu kepada hadis lain, kita mendapatkan pengangkatan derajat. Dan yang ketiga adalah dosanya dihapus. Jadi ada tiga hal ini. Yang pertama sedekah, yang keduanya pengangkatan derajat, dan yang ketiga adalah penghapusan dosa. Dan ini adalah bentuk dari kemurahan Allah kepada para hambanya. Sehingga satu amal kebaikan itu memiliki ganjaran yang banyak. Nah, ada suatu masalah yang, oh iya, ini saya lupa. Ada satu masalah yang juga dibahas ya oleh para ulama. Bagaimana hukumnya kalau kalau kita tahu bahwasanya langkah ke masjid itu bernilai sedekah, terus juga di situ dihapuskan dosa, ditinggikan derajat ya. Apakah dengan demikian berarti kita sholatnya di masjid yang jauh dibandingkan masjid yang dekat gitu ya? Misalnya kalau ada dua masjid, yang satu cuma 200 meter misalnya, yang satu katakanlah 500 meter. Apakah seseorang itu kemudian dia sengaja sholat di masjid yang lebih jauh, yang 500 meter tadi? Maka jawabannya adalah kalau kita mengacu pada jawaban, kalau tidak salah Imam Ash-Shatibi dan juga Al-Is bin Abdissalam, Imam Al-Is bin Abdissalam, jawabannya tidak ya. Tetap sholat di masjid yang dekat. Karena pahala-pahala semisal ini ya, kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam mengerjakan kebaikan semisal ini bukan kesulitan yang memang disengaja, tapi kesulitan yang memang apa namanya, yang memang merupakan bagian inherent. Artinya kita tidak sengaja mencari kesulitan, ya. Kita tidak sengaja mencari sholat di tempat yang lebih jauh, tapi kita sholat di tempat yang lebih dekat, ya. Artinya adalah eh, tidak perlu juga tidak perlu juga kita memahami hadisnya bahwasanya kalau begitu saya cari sholatnya di masjid yang lebih jauh. Artinya adalah kalau misalnya rumah kita kebetulan lebih jauh dibandingkan masjid, maka insya Allah, maka kita jangan ngeluh. Karena insya Allah kita akan dapat pahala yang lebih banyak. Bukan berarti lantas kita menyengaja cari tempat sholat yang lebih jauh. Bisa dipahami ya. Jadi memang ada satu kesulitan yang sifatnya natural, yang itu kita hadapi, tidak kita hindari, dan kita akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Adapun kesulitan yang sifatnya kita menyengaja untuk menyulitkan diri, maka ini tidak dianjurkan. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi ada kesulitan yang tadi sifatnya memang alami, natural, bukan by design ya. Dan yang kedua adalah kesulitan yang memang kita sengaja untuk lebih menyulitkan diri. Nah, yang kedua ini tidak dianjurkan. Kemudian yang terakhir adalah ini seperti hadis yang sebelumnya menyingkirkan gangguan dari jalan ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, tadi sudah disampaikan bahwasanya kalau dengan kias aks ya, dengan kias berkebalikan tadi, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan itu termasuk sedekah, maka menimbulkan gangguan pada jalan itu termasuk dosa. Ya, dan lagi-lagi eh, apa namanya, kita berhati-hati ya, sebagaimana halnya kebaikan itu kita tidak tahu dari mana datangnya, kita juga berhati-hati dari keburukan. Jangan-jangan kita terpleset gara-gara satu satu keburukan yang kita lakukan yang kita cuek dengan hal tersebut. Baik, saya kira demikian ya kajian pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya akan stop dulu recordingnya. Kita tutup sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.